Rumah kentang. Kenapa disebut rumah kentang? Ada banyak versi tentang rumah kentang ini. Ada yang bilang dahulu ada seorang anak laki-laki yang meninggal ketika menemani ibunya memasak. Dan ada yang bilang konon katanya ada anak kecil berkebangsaan Belanda yang masuk kuali kentang dan anak kecil itu meninggal tanpa diketahui. Soalnya waktu itu orang-orang Belanda sedang berpesta. Alhasil bau kentang pun menyeruak, sebagai tanda arwah kecil ini penasaran. Selain itu juga ada yang mengatakan, dahulu ada seorang anak yang sangat nakal. Dan saking nakalnya si pembantu rumah itu sudah tidak tahan lagi untuk mengurus anak itu. Dan saking kesalnya si pembantu ini pas majikannya gak ada di rumah, tinggal anak itu dan dia, si pembantu langsung menangkap dan membunuh anak itu, dan tubuhnya pun dipotong-potong lalu dimasak untuk dijadikan hidangan makan malam. Apapun asal-usulnya yang jelas di rumah itu suka tercium aroma kentang, dan terdengar suara anak kecil yang sedang menangis. Walaupun rumah itu dalam keadaan tidak berpenghuni. Dan ada juga kisah dari seorang laki-laki, dia tinggal di depan rumah itu dan dia sambil jaga kios di sana. Karena jaga kiosnya tiap hari sampai malam, dia selalu mencium aroma kentang dari rumah itu yang sangat menyengat banget katanya. Selain itu juga ada cerita lain pernah ada seorang laki-laki lewat di depan rumah itu dan dia nyium bau kentang, dan dia tidak menghiraukannya dan dia terus aja langsung pulang, tetapi sepanjang jalan dia merasakan ada yang mengikuti dia, tapi dia tidak berani menengok ke belakang. Ketika dia sudah sampai rumah, dia merasa merinding, terus dia cuci muka setelah itu dia bercermin, dan ternyata di belakang dia ada sosok cewek berdiri di belakangnya dia. Dan cewek itu minta tolong. Dan akhirnya laki-laki itu menjerit juga. Dan dia bercerita sama adiknya, dan keduanya langsung ambil wudhu, lalu keduanya melaksanakan sholat dan setelah itu setan pun langsung menghilang. Dan diduga setan perempuan yang mengikuti dia adalah salah satu penghuni dari rumah kentang.